Pemirsa, di mana pendaftaran peserta uji klinis untuk vaksin virus COVID-19 telah dibuka untuk umum. Meski tidak dibayar, sudah ada 500 relawan lebih yang siap melakukan atau siap dilakukan uji klinis vaksin corona. Sebanyak 500 warga Kota Bandung, Jawa Barat telah mendaftarkan diri untuk menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19. Dari 1.620 relawan yang dibutuhkan, hingga kemarin siang sudah ada 500 relawan yang sudah mendaftar. Rencananya pendaftaran relawan uji klinis vaksin COVID-19 akan ditutup pada akhir bulan Agustus. Salah seorang warga asal Geger Kalong, Bandung bernama Eman mengaku tertarik menjadi relawan karena ingin mengetahui keampuhan vaksin dari Tiongkok ini bisa mencegah dari virus corona. Selain itu juga, pria berusia 42 tahun ini tidak ada masalah jika tidak dibayar karena ingin berdedikasi untuk kemanusiaan. Udah niat dari semenjak sebelum vaksin dari Cina itu datang gitu loh. Dari Cina itu datang, saya udah niatkan mau dapat. Pas kemarin ada informasi di koran masih belum dibuka kan, masih belum dibuka. Terus kemudian juga pas kemarin udah dapat 400 katanya, dengan 1.620 sukarelawan, ya saya masih dikejar. Untuk menjadi relawan uji klinis vaksin corona, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Mulai dari usia 18 sampai 59 tahun, tidak mempunyai riwayat terkena virus corona, serta harus mematuhi protokol kesehatan selama 6 bulan pada masa uji klinis berlangsung. Uji klinis vaksin COVID-19 ini sendiri akan dilakukan di 4 puskesmas di Kota Bandung, Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan Balai Kesehatan Universitas Padjadjaran. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One, mengabarkan. Lalu apa saja kriteria untuk menjadi peserta uji klinis fase 3 kandidat vaksin COVID-19 Sinovac? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil. Selamat malam, Prof. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, Prof, bisa dijelaskan ini antusias mereka yang sudah mendaftar ini kok cukup banyak untuk uji coba vaksin. Sebenarnya kriteria-kriteria ini bagi mereka yang sudah mendaftar lebih lengkapnya seperti apa, Prof? Yang pertama, umurnya harus antara 18 tahun sampai 59 tahun dan berbadan sehat. Jadi sehatnya nanti akan diperiksa oleh tim dokter ya, yang terdiri dari beberapa 20 dokter spesialis dan 30 dokter umum. Ya, diperiksa sehat atau tidak. Ada kriteria-kriterianya di situ ya. Sehingga akan ditanyakan selama ini sakitnya apa saja, apakah pernah disuntik vaksin atau belum disuntik vaksin, apakah pernah dia itu alergi atau tidak gitu. Kalau pernah alergi disuntik vaksin sampai gatal seluruh badan atau bagaimana, itu mungkin nggak diikut sertakan untuk keamanannya gitu. Oke, Prof, mekanisme pemberian vaksin seperti apa? Setelah mereka mendapat vaksin tersebut, apakah ada proses pengkarantina untuk melihat efek dari vaksin itu bagaimana, Prof? Oh nggak dikarantina. Mereka itu bebas seperti biasa, orang-orang biasa. Mau ke pasar boleh, mau belanja boleh. Ya asal ada ikut physical distancing ya. Pakai masker, distancing, sering cuci tangan, sama aja sama kita-kita ini. Jadi nggak ada spesial khusus mesti diapain. Lantas bagaimana mekanisme untuk menguji efektivitas dari vaksin ini? Jadi sebetulnya yang di kita ini kan udah fase 3. Jadi kalau kita urutan itu kan ada preclinical trial ya. Clinical trial itu kita uji pada binatang. Kita pakai monyet. Situ pakai monyet itu ternyata dia aman dan mempunyai efek. Nah, setelah udah aman punya efek di binatang percobaan, baru masuk ke orang fase 1, fase 2. Nah, fase 1 dan fase 2 udah dilakukan di Cina. Kita hanya melanjutkan ya bahwa begitu selesai fase 3, Indonesia bisa ngejual vaksin ke seluruh dunia. Selama ini kan kita udah menjual vaksin ke 132 negara. Jadi kita punya kesempatan, kalau kita berhasil ini, kita bisa jual kemana-mana vaksin kita. Karena sangat diperlukan.
Baik, Prof, ini kan uji vaksin ini juga dilakukan negara-negara lain. Nah, perlukah kemudian hasil dari Indonesia nanti akan diperbandingkan dengan hasil dari negara-negara lain? Seperti itukah mekanismenya? Iya betul lah, pasti gitu loh. Kan. Kita kan ada WHO kan, itu yang akan menilai itu nanti WHO. Jadi begitu vaksin ini kita selesai uji coba, kemudian saya bikin laporan, ya nanti ke Badan POM. Nanti Badan POM yang melakukan pelaporan ke WHO ya. Nah, nanti di samping saya bikin nulis laporan itu juga ke Clinical Trial Group. Nanti kalau bagus, nah nanti keluar izinnya dari WHO, kita akan boleh dijual belikan vaksin kita. Oke, Prof, yang mendaftar cukup banyak. Sekarang berarti proses untuk screening bagi mereka yang mendaftar. Tapi tepatnya kapan proses pemberian vaksin ini kepada mereka yang menjadi relawan? Relawan? Kita akan mulai menyuntik relawan itu tanggal 6. Tanggal 6 Agustus? Yes. Oke, nah Prof, siapa yang kemudian akan menentukan berhasil atau tidaknya atau gagalnya dari uji vaksin ini? Ya, kita lah yang menentukan. Tim kita lah yang menentukan. Indikatornya apa, Prof? Ya, indikatornya kita lihat kenaikan titer daripada antibodi yang ada dalam darah, kemudian kita efikasinya dari vaksin itu kan kita ikutkan kan itu kan. Begitu disuntik ya, terus kita lihat ya selama 6 bulan berapa titer antibodi yang terbentuk, terus berapa yang terpapar oleh virus ini. Kan ada yang dikasih vaksin 50%, kan ada yang tidak dikasih vaksin 50%. Nanti dibandingkan siapa yang 50% dapat vaksin, siapa yang 50% nggak dapat vaksin, kejadian COVID-nya berapa masing-masing itu. Kan diperhitungkan kan itu kan dari 1.620 selama 6 bulan tuh pasti ada yang kena gitu loh dalam perhitungan kami. Prof, karena ini memang kebutuhannya cukup mendesak di tengah tingginya tren positif COVID-19 di Indonesia, ada target penyelesaian tidak? Apakah dari Sinovac sendiri atau juga dari Bio Farma, Prof? Targetnya itu kan kita uji klinisnya, perhitungan saya selama 6 bulan 1.920 ya, selama sudah selesai. Jadi nanti bulan Januari ya nanti saya laporan, barangkali bulan Maret itu kita udah punya vaksin yang akan diberikan pada high risk itu kan kita ada berapa? 8 tempat high risk ya. Karena produksi vaksin kita kan nggak bisa langsung ratusan juta. Kita mungkin menurut informasi yang dapat dari Bio Farma, awal-awal kita bikin 40 juta dulu. Nanti kalau udah mesinnya bagus segala macam, sambil kita belajar dari Sinovac. Sinovac itu perusahaan yang cukup maju ya. Udah sering dia bikin vaksin, macam-macam vaksin. Nanti produksi kita makin hari makin bertambah sehingga nanti 120 juta dosis. Berarti Maret jika berhasil sudah bisa dipasarkan, tapi untuk pusat atau juga fasilitas kesehatan high risk seperti itu, Prof? Oh iya, jadi yang kita akan berikan itu kalau berhasil itu menurut yang saya konsultasi sama yang terkait kayak kemarin oleh Pak Menteri Kesehatan, ada koordinator dan Pak Presiden itu kan ke-7 tempat itu yang banyak tuh, Jakarta, Surabaya, Bandung, terus kemudian Makassar, Kalimantan. Kan kita ada yang high risk yang angka kematiannya tinggi gitu ya. Baik. Nah ke situ dulu, nanti baru seluruh Indonesia karena memang vaksinnya kan terbatas, kita belum punya banyak. Baik, Prof, selain memang kebutuhan kita akan hadirnya vaksin ini mungkin hal yang utama, tapi kelancaran atau juga kesuksesan uji coba ini juga penting. Apakah ada himbauan mungkin bagi mereka yang sekarang masih ingin mendaftar, bagi relawan yang masih ingin mendaftar, apa yang mungkin kriteria tidak usah mendaftar, tapi memang diperlukan untuk mendaftar, Prof? Mendaftar diperlukan oleh karena ini yang mau ikut banyak sekali gitu ya. Jadi yang dari satu puskesmas saja yang mendaftar udah 350 itu yang dari Garuda. Belum lagi yang dari ada imbauan dari Ikatan Dokter Indonesia, dia itu akan menghimbau, jadi udah ada suratnya di saya, bahwa dia ingin ikut serta dokter-dokter muda untuk menjadi relawan. Jadi saya tidak begitu khawatir tentang jumlahnya, Prof, ya karena saya ada efek sampingnya tidak uji coba vaksin ini? ada, tapi ada itu kan udah diperhitungkan.
paling bengkak. Seperti kita di imunisasi biasanya pada bayi, bengkak, merah, demam. Nah itu 30% itu. Baik. Ya, dan dia hilang dalam 2 hari. Baik, terima kasih Profesor Kusnandi Rusmil yang merupakan tim riset uji klinis COVID-19 dari Universitas Padjadjalan. Terima kasih Prof atas waktunya. Ya.